Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, kita akan menyaksikan bagaimana Rindu yang semakin merasa bersalah karena setiap orang yang dekat dengan Rindu selalu terluka ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Rindu yang hampir saja dicelakai oleh Alia ya kawan-kawan. Saat itu Rindu dan juga Ayu akhirnya pulang dari tempat camping ya kawan-kawan. Meski awalnya Fauzan menawarkan kepada Rindu dan juga Ayu untuk pulang bersama, namun mereka menolak dengan alasan karena Rindu sudah memesan taksi online. Namun ternyata taksi online tersebut adalah orang suruhan dari Alia ya kawan-kawan. Dan pada saat itu supir tersebut membawa Rindu ke sebuah jalan yang rusak ya kawan-kawan, dengan alasan karena jalan utama macet dan jalan itu adalah jalan alternatif untuk bisa lebih cepat keluar dari area villa. Untung saja tak lama setelah itu Adi dan juga dua orang santri di sana melihat mobil tersebut, sehingga Adi pun menyusul orang tersebut ya kawan-kawan. Ya, ternyata supir itu sudah melarikan diri dan membiarkan mobil yang ditumpangi oleh Rindu dan juga Ayu hampir saja masuk ke dalam jurang ya kawan-kawan. Fauzan sempat menarik mobil tersebut dengan menggunakan mobil lainnya, namun Adi menyuruh Fauzan untuk menghentikan hal tersebut karena bempernya hampir terlepas. Adi saat itu memberanikan diri untuk menyelamatkan Ayu dan juga Rindu. Dan karena hal itu, Adi pun sampai terjatuh dan lengan bagian kiri Adi ternyata sampai lecet ya kawan-kawan, sehingga ketika Adi membawa Rindu pulang ke pesantren, saat itu Adi terlihat marah kepada Fauzan ya kawan-kawan, karena Adi merasa bahwa apa yang dialami oleh Ayu dan juga Rindu itu bermula dari sempat terjadi pertengkaran antara Fauzan dan juga Adi, namun pada akhirnya Adi pergi meninggalkan Fauzan. Rindu yang tahu bahwa Adi terluka saat itu diam-diam meletakkan P3K di depan kamar Adi. Namun saat itu Adi tiba-tiba keluar dari kamar dan mengetahui bahwa Rindu meletakkan P3K di depan pintu kamarnya. Adi pun mengambil kotak P3K tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Rindu. Namun ketika Adi sedang mengobati tangannya, Adi merasakan rasa sakit dan juga perih yang luar biasa, sehingga tanpa sadar Adi pun sampai menjatuhkan gelas sehingga membuat Rindu berlari untuk mengecek kondisi Adi. Namun Adi mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Tak lama setelah itu Rindu pun mengajak Adi keluar ya kawan-kawan, di mana Rindu saat itu mengobati luka-luka yang ada di tangan Adi. Semua itu membuat Adi benar-benar sangat terkejut ya kawan-kawan. Sementara Fauzan yang menyaksikan semua adegan itu pun menjadi cemburu. Fauzan terlihat marah melihat semua kejadian itu ya kawan-kawan, karena Fauzan cemburu dengan kedekatan Adi dan juga Rindu ya. Setelah itu Adi pun pergi meninggalkan Rindu, dan Adi mengatakan kepada Rindu bahwa apapun yang dirinya lakukan, semua itu Adi lakukan untuk melindungi Rindu, karena Adi tidak mau melihat Rindu terluka. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Rindu masuk ke kamar dan menangis ya kawan-kawan. Bunda Aminah yang melihat Rindu menangis pun mencoba untuk menenangkan Rindu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Rindu mengatakan bahwa dirinya merasa bersalah karena setiap orang yang dekat dengan Rindu pasti terluka. Namun Bunda Aminah mengatakan bahwa mereka memang sangat peduli dengan Rindu, bahkan mereka pun rela terluka demi untuk Rindu. Rindu memeluk Bunda Aminah dengan sangat erat ya kawan-kawan, untuk melepaskan semua rasa bersalahnya dan juga semua rasa sedihnya di dalam pelukan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Alia terlihat sedang berada di rumah sakit bersama dengan Ibu Rati ya kawan-kawan, karena memang sebelumnya Bu Rati sempat terjatuh dari tangga. Di sana Alia mengancam Bu Rati jika Bu Rati tidak bisa membawa Fauzan kembali, maka Alia akan menyebarluaskan semua video tentang kekerasan Bu Rati terhadap Ayu ya kawan-kawan, sehingga hal ini akan membuat Fauzan semakin membenci Bu Rati. Bu Rati pun tentunya tidak ingin semua ini terjadi, oleh karena hal itu Bu Rati pasti akan melakukan apapun untuk membawa Fauzan pulang ke rumah ya kawan-kawan. Wah, benar-benar makin hari makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.